Allah berfirman surat Al-Haqqah di qaulihi ta'ala Al-Haqqatu mal-Haqqah. Al-Haqqatu memiliki arti hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah hari kiamat itu? Hari kiamat disebut Al-Haqqah karena hari kiamat wajibatul wuqu', pasti terjadi. Hari kiamat merupakan janji yang telah dijanjikan. Perjanjian tersebut pasti akan terjadi. Lalu pengulangan mal-haqqah, ma adalah huruf istifham. Pengulangan tersebut memiliki tujuan at-takhfifu min syada'idiha wa ahwaliha. Hari kiamat yang pasti terjadi itu dahsyat, tidak dapat disifati, dan siapapun tidak akan mengerti hakikat hari kiamat. Wa annaha fawqa ma tasma'uhul adha wa tarahul uyun wa tatasawwarahul uqul. Hari kiamat itu tidak akan bisa dimengerti oleh akal, tidak akan pernah dilihat oleh mata, bahkan dahsyatnya tidak akan pernah didengar oleh telinga. Oleh karena itu dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang kata yang sama, al-haqqatu mal-haqqah. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang pada ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal-haqqah. Mal-haqqatu itu didapatkan al-istifham yang menunjukkan arti dahsyat, menakutkan, menggentarkan. Kemudian pada ayat yang ketiga juga diawali dengan huruf istifham. Wa ma adraka mal haqqah. Seakan ayat tersebut menjelaskan kamu tidak akan mengetahui hakikat hari kiamat itu. Wa hal min ahadin yuhitu ilman bikunhiha hatta yukhbiraka anhu. Apakah ada seseorang yang mengerti tentang hari kiamat secara keseluruhan sehingga dia bercerita kepadamu tentang hakikat hari kiamat itu? Maka tentunya tidak ada. Karena hari kiamat itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dimengerti oleh akal, tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, karena peristiwa besar yang terjadi pada hari kiamat. Wa kullu ma na'rifuhu min ahwalil qiyamah inna lil muttaqina jannatun fiha ma tashtahil anfusu wa talazzul a'yun walil mujrimina
naru jahannam la yuqalla 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Mengapa hari kiamat itu tidak dapat digambarkan, dibayangkan, bahkan tidak akan pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga, dan tiada satu orang pun yang dapat memahami hakikat hari kiamat? Karena pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bagi orang-orang yang bertakwa kelak akan dimasukkan ke dalam surga, dan bagi orang-orang yang berdosa kelak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Allah berfirman, surat Az-Zukhruf ayat 71, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahil anfusu wa talazzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kelak yang akan terjadi di hari kiamat bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam surga diedarkan kepada mereka, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Piring-piring dari emas, maka semua makanan itu diletakkan pada piring-piring yang terdiri dari emas, serta piala-piala, dan minuman itu diletakkan ke dalam piala-piala yang terbuat dari emas. Itu merupakan balasan bagi mereka yang bertakwa di dalam surga. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Sehingga setiap orang yang berada di dalam surga, dia dilayani oleh 1000 pelayan. 1000 pelayan ini sibuk untuk melayani kepada penduduk surga. Maka tentunya orang-orang yang ditempatkan ke dalam surga, mereka mendapatkan segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang oleh mata. Kemudian mereka dikekalkan di dalam surga. Suatu riwayat menjelaskan, bagi penduduk surga, rumah mereka yang paling kecil itu didapatkan 70.000 pelayan. Kira seluruh penduduk dunia bertamu kepada orang tersebut, maka rumah penduduk surga itu bisa menerima mereka. Dan para tamunya akan diberi hidangan yang mewah. Tidak ada suatu kesan terlambat dan lain sebagainya. Kemudian Allah menceritakan bagi orang-orang yang berdosa kelak dimasukkan ke dalam api neraka. Allah berfirman surat Fatir ayat 36, walladzina kafaru lahum naru jahannam wa la yuqalla 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha wa kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah serta Rasulnya, bagi mereka neraka jahanam. Maka mereka akan dihukum, akan disiksa ke dalam neraka jahanam.
Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Terus-menerus mereka ini mendapatkan siksaan dan mereka tidak disentuh oleh kematian. Karena kematian itu merupakan rehat. Jika dia lelah, dia mati. Kematian itu rehat. Kematian itu merupakan perjanjian. Berbeda halnya bagi penduduk neraka. Mereka selalu disiksa, memperoleh siksaan yang pedih, dan mereka tidak disentuh kematian. Jika jasad dan tubuh mereka rusak, dikembalikan seperti semula. Dan begitulah terus-menerus mereka ini mendapatkan siksaan yang pedih. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Karena kematian itu merupakan salah satu cara untuk meringankan beban, cara untuk meringankan lelah, cara untuk meringankan sakit. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Sehingga mereka ini perlu dikasihani. Sebab mereka mendapatkan siksaan yang terus-menerus. Dan mereka tidak akan pernah disentuh kematian. Karena apabila mereka mati, lastarahu, mereka itu dapat beristirahat. Kadzabat Tsamud wa 'Adun bil qari'ah. Kaum Tsamud dan 'Ad telah mendustakan hari kiamat. Al-Haqqah, salah satu dari nama hari kiamat disebut Al-Haqqah karena kiamat itu pasti terjadi. Waqi'atul wajibatul wuqu'. Al-Qari'ah, nama salah satu dari hari kiamat karena kiamat itu merupakan peristiwa besar. Peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang menggentarkan hati. Kaum Tsamud adalah kaum Saleh. Kaum 'Ad adalah kaum Hud. Mereka mendustakan hari kiamat. Mereka mendustakan Al-Qari'ah. Mereka mendustakan peristiwa yang pasti terjadi. Fa amma Tsamud fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Apa yang dimaksudkan dengan kejadian yang luar biasa? Kejadian tersebut berupa petir yang amat keras dan dahsyat sehingga menyebabkan suara yang mengguntur dan dapat menghancurkan atau mematikan mereka. Wahya sayhatul azab, arti wa uhliku bit-taghiyah, mereka dibinasakan dengan petir. Wa tughyanuha kinayatun an shiddatiha mithlu taghal ma' wa hajal ba'r. Arti lafal at-taghiyah yang memiliki makna sangat dahsyat itu tidak berbeda selain petir yang mengguntur. At-taghiyah juga memiliki arti taghal ma', air yang pasang, deras, memiliki tekanan yang kuat, atau memiliki arti hajal ba'r, lautan yang memporak-porandakan isinya. Wa amma 'Adun
fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Baridatun muhlikatun balighatul 'anaf. Jadi mereka selalu diserang oleh angin yang silih berganti. Angin tersebut tidak pernah berhenti. Dan angin itu dingin. Sehingga kaum 'Ad dibinasakan dengan angin tersebut. Sakhara'a 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari. Husuman terus menerus. Damat hadhi'il muddatu dunan qita'in wala futur. Angin yang berhembus kuat, lagi dingin, terus menerus menerjang kepada kaum 'Ad selama 7 malam 8 hari. Sehingga kaum 'Ad mati bergelimpangan, fatarul qauma fiha sar'a. Setelah mereka dilanda oleh angin yang kuat lagi dingin selama 7 malam dan 8 hari terus menerus, maka kamu lihat kaum 'Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, matruhina 'alal ard, tidak terurus. Mereka mati tidak di satu tempat, berserakan, tidak ada satupun yang mengurus mereka karena semuanya dibinasakan. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk karena mereka tidak berdaya. Mereka terus-menerus mendapatkan siksaan berupa angin yang kencang lagi dingin. Lalu mereka dibinasakan seakan tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk. Wa kullu mayyitin huwa jamadun khawin mufzi'in walau kana ala waradin wa harir. Jadi kondisi mereka setelah mati, wa huwa jamad, tidak bergerak. Yang asal mulanya dikenal sebagai suatu masyarakat yang kuat, yang tangguh, yang strong. Setelah itu mereka tidak berdaya, dicontohkan seperti tunggul-tunggul pohon kurma yang lapuk. Mayyit, tidak bergerak, jamad, khawid, mufzi' walau kana ala waradin wa harir. Setelah mayat mereka bergelimpangan, tidak bergerak, menakutkan. Jadi siapapun yang mati itu menakutkan. Mengapa? Karena tidak ada lagi memiliki rasa, tidak ada lagi memiliki kehidupan. Walaupun mayit itu diletakkan pada keranda mawar yang beralaskan sutra, itu tetap menakutkan. Karena orang yang mati itu tidak memiliki rasa dan tidak memiliki kehidupan. Sehingga kondisinya kaku, mufzi', walaupun harus diletakkan di atas keranda yang dipenuhi mawar,
serta yang beralaskan sutra. Fahal taro lahum min baqiyah. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Maksudnya mereka habis dihancurkan sama sekali dan tidak memiliki keturunan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan generasi baru setelah mereka. Mengapa ayat tersebut menjelaskan fahal taro lahum min baqiyah, maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka? Karena tidak ada yang merawat jenazah mereka, tidak ada yang meratapi mayat-mayat mereka.